artis Malaysia dari dulu susah mahu masuk ke Indonesia, sedangkan musik Indonesia bebas masuk di Indonesia. Maksudnya gimana? Sekarang gini ya, maaf nih, jangan salah. Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau dengerin musik, Indonesia itu kayak diajak lari ke dunia lain? Dunia yang penuh rasa, penuh imajinasi, dan kadang bikin kita senyum-senyum sendiri, tanpa sadar. Nah, inilah yang bikin musik Indonesia sekarang makin diminati, bahkan sampai ke luar negeri. Bukan cuma soal nada atau suara, tapi soal rasa yang disampaikan. Banyak lagu Indonesia yang mampu membawa pendengarnya membayangkan hal-hal indah tentang cinta, rindu, perjuangan, sampai kenangan yang relate banget sama kehidupan sehari-hari. Liriknya puitis, tapi tetap sederhana. Musiknya juga berkembang banget, mulai dari pop, indie, sampai yang lebih eksperimental. Jadi nggak monoton. Selalu ada warna baru yang bikin orang penasaran. Sementara itu, ada juga anggapan dari sebagian netizen kalau musik Malaysia terasa lebih ketinggalan zaman. Maksudnya bukan jelek, tapi cenderung masih pakai pola lama yang kurang mengikuti perkembangan, tren global maupun selera generasi sekarang. Beberapa lagu dinilai terlalu klasik, bahkan ada yang terasa kurang nyambung dengan realita anak muda saat ini. Kalau kita nak cerita scene muzik Indonesia ni sebenarnya dia lebih kuat, strong daripada Malaysia lah. Dekat Malaysia pun orang menganggap muzik ni macam, oh kau tak ada masa depan kalau kau main muzik. Sebab muzik ni seolah tak ada masa depan. Walaupun sebenarnya kalau kita tengok sebenarnya boleh je dapat jana income kan. Sebab Indonesia tu salah satu dia yang paling kuat adalah dia punya jumlah penduduk dia yang tinggi lah kan. Jadi kalau kata jumlah penduduk dia yang tinggi yang minat muzik tu, memang dia akan support betul-betul lah. Berbanding dengan Malaysia, kalau dah rate kecil, jadi yang minat indie ni sekecil ni je, jadi susah juga nak balikkan income tu. So banyak yang akan pergi ke mainstream. Sekilas terdengar logis, tapi kalau memang jumlah penduduk adalah faktor penentu utama, kenapa Korea Selatan yang populasinya jauh lebih kecil dari Indonesia bisa menjadikan K-pop fenomena global? Grup seperti BTS dan Blackpink bukan cuma besar di Asia, tapi menembus Amerika dan Eropa. Mereka tampil di panggung dunia, masuk chart internasional, dan menjadi wajah budaya modern Korea. Jadi jelas, ini bukan soal jumlah kepala, ini soal kualitas ekosistem visi industri dan mental untuk go global. Dan yang lebih menarik lagi, seorang pengamat Malaysia sendiri mengakui kenapa orang Malaysia banyak yang suka musik Indonesia. Katanya karena liriknya lebih puitis, pesannya lebih mudah diterima. Banyak lagu Indonesia yang memberi semangat hidup, yang bikin orang bangun pagi dengan motivasi untuk melakukan sesuatu. Sementara Malaysia, ia sendiri bilang terlalu banyak lagu tentang cinta yang mau mati terus. Terlalu lama terjebak di patah hati, tidak move on. Bahkan menurutnya, itu bisa merosakkan minda. Mungkin satu yang saya boleh share kenapa orang Malaysia suka muzik Indonesia, mungkin kerana tadi saya sebut puitis, tetapi sebenarnya message itu sebenarnya salah satu benda yang kalau personally, kalau saya sendiri, message tu lebih mudah diterima, dan banyak lagu-lagu Indonesia tu yang memberi message-message yang memberi semangat hidup, yang bikin saya bangun pagi tu mau bikin sesuatu. Kerana di Malaysia tu banyak muziknya, maaf kalau ada yang menonton orang Malaysia, ada banyak ya, ada banyak. Tak terlalu ya, sebab saya pendengar kan, jadi dia terlalu banyak cerita tentang cinta yang mau mati terus. Banyak kerana tidak move on. Jadi dia sudah merosakkan minda lah. Tak pernah ucap hello ketika kau lambai. Rimau, hai bang layang. Tak pernah hancur hati, otaknya bersemai. Rimau, hai bang layang. Tak pernah ucap hello ketika melambai. Rimau, hai bang layang. Orang Indonesia kata kita punya muzik ketinggalan zaman ni. Untuk award show international tu Asia lah kan, satu award show yang menggabungkan 3 negara, Indonesia, Singapura dan kita Malaysia. So saya ni wakil Malaysia lah.
Saya juri wakil Malaysia dengan seorang lagi radio punya representatif. Penjurian tu masa 2 hari lah, aku dengar, I think. Bila selepas semua selesai tu, semua pun bahaslah apa pendapat orang. Dan saya pun bahaslah pendapat saya, apa saya fikir tentang muzik Asia, muzik dari rantau kan. Saya rasa nampak perkembangan yang sihat. Tapi apa yang menyentuh hati saya, apa yang menyakitkan hati saya adalah bila semua dah bagi pendapat, dan Indonesia pula bagi pendapat. Indonesia kata, semua lagu semua lah, saya rasa semua muzik sekarang semua dah nampak impact, semua lebih berkualiti, lagu-lagu berkualiti. Cuma ni Indonesia tu juga, cuma saya rasa muzik Malaysia agak ketinggalan. Muzik Malaysia agak ketinggalan. Gue repeat sekali, muzik Malaysia agak ketinggalan. This is tahun lepas, 2 tahun lepas, Pak Julian, diorang kata muzik kita ketinggalan. Okey, soalan dia sekarang ni, betul ke muzik kita ketinggalan? Dia macam ni bukan dari 3 negara kan. Okey, Indonesia, dia pasang lagu Indonesia, Glenn Fredly, style babe, banyak R&B, ada EDM semua, style, hati-hati dia style gila babe, memang style. Singapore, Taufik Batisa, style gila, lagu-lagu band rock daripada modern dah dahsyat dah. Bila Malaysia gua tak nak sebut nama lagu, gua tak nak cakap pun lagu apa. Bila orang tu kata muzik kita ketinggalan, dia melibatkan gua lah. Gua pun buat muzik, so gua pun ketinggalan lah. Gua tak semalu ke masa tu? Radio punya orang ni dia pandang gua macam ni, macam bukan salah dia. So, adakah kita punya taste ni ketinggalan? Bila kita tanya pihak radio, radio kata ini yang peminat nak, ini yang masyarakat nak. Ya ke masyarakat nak? Masyarakat yang macam mana nak? Benda ni kita kena tanya, betul ke muzik ni ketinggalan? Bila kita tanya radio, radio kata korang yang undi, korang yang vote, korang yang minta lagu-lagu ni. Ya ke? You know, bila saya jadi juri muzik, kita ada 10 juri, 10-8 juri, orang juri. Saya dengar lebih kurang, kita orang dengar lebih kurang 30-40 lagu. Saya boleh kata, secara personalnya saya rasa cuma 40% je daripada 100%, 40% je yang saya rasa bangga itu adalah muzik Malaysia. Artis Malaysia dari dulu susah mahu masuk ke Indonesia, sedangkan musik Indonesia bebas masuk di Indonesia. Maksudnya gimana? Sekarang gini maaf nih, jangan salah paham. Jangankan untuk artis Malaysia, untuk sesama artis Indonesia aja tuh susah bersaing di industri Indonesia. Makanya orang pada bikin macam-macam supaya viral. Tahu kamu Indonesia berapa populasinya? 275,5 juta orang. Ini satu negara aja, ini udah kayak satu dunia sendiri di dimensi lain gitu, kayak dunia versi min. Kami ini bukannya kayak ngelarang-larang atau ngeboikot. Kalau kami nggak suka sama artis kalian akan kami boikot, tapi kami biarkan bersaing. Dan kemarin tuh ada juga kan yang lagu-lagu yang denyut jantung kayak gitu-gitu, itu buktinya berhasil. Cuma emang nggak sering. Kenapa? Karena memang susah ditembus. Minimal nih standar musik Indonesia tuh kalau mau untuk penyanyi internasional tahu jazz gak? Yang orang Brunei. Nah itu yang kayak gitu tuh bisa tuh masuk. Orang artis Indonesia sendiri aja pada gagal terus akhirnya operasi dan jadi aneh-aneh. Apalagi artis ASEAN gitu yang maaf nih kualitasnya belum tentu bisa. Padahal di era sekarang, kunci dari sebuah lagu itu bukan cuma enak didengar, tapi juga harus bisa bikin pendengar merasa itu gue banget. Makanya nggak heran kalau musik Indonesia makin dilirik. Karena selain easy listening, juga punya kekuatan storytelling yang kuat. Kita nggak cuma dengerin lagu, tapi juga ikut masuk ke dalam ceritanya. Dan disitulah letak bedanya. Musik Indonesia bukan sekadar didengar, tapi juga dirasakan. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah setia dengan Rizka Yuni. Sampai jumpa di video selanjutnya.